Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Coach Ageng Bodro. Tentunya masih di channel Humas. Nah, seperti yang saya janjikan, beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat berkunjung dan sowan atau menghadirkan ketua umum dan jajaran. Walaupun dengan kesibukannya kita bisa rada maksa lur. Kali ini saya mendatangkan Biro Hukum. Yang lalu seperti yang kita dapatkan informasi dari Mas Ketum bahwa akan dibentuk tim advokasi yang akan membantu semua kendala-kendala di lapangan terkait di cabang, ranting, dan latihan. Lah, kebetulan kita juga belum kenal semua, nanti kenalan dulu tentunya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan satu-satu lur, sebelah kanan saya nggak asing lagi. Badannya yang sangat kekar ini adalah Mas Samsudin. Iya, Mas. Jadi yang ngalor ngidul itu tahu sendiri. Lalu ngapunten ini dengan Mas Sinten. Saya Samsul Hidayat. Mas Samsul Hidayat. Mas Samsul Hidayat. Jadi ternyata kalau yang depannya Sam itu kayak memang urusan hukum nih galak-galak ini. Nggak asing lagi kita ini ada Mas Agus yang jenengan pasti udah tahu yang ditantang debat katanya nggak muncul katanya. Lah ini nanti kita akan roasting lagi. Mas nuwun sewu, bukan saya nggak sopan, biar rileks nggih. Saya tuh sebenarnya ngobrol sama orang hukum tuh ngeri. Apa-apa dipasalin nanti saya repot. Yang terakhir ngapunten dengan Mas, mohon maaf dengan Mas. Saya Husrani Nor. Mas Husrani Nor. Ini luar biasa sekali Sejahtera ini ya. Kita ini punya saudara dari Sabang sampai Merauke nggih. Lah ini nah mungkin langsung saja saya akan tanya dari yang tertua dulu karena waktu itu disampaikan bahwa yang akan mengkoordinir sebagai punggawanya atau senopati kalau orang perang itu Mas Agus. Nah, kita tanya dulu ke Mas Agus. Kebetulan beliau ini sebenarnya saya canggung kalau ketemu beliau ini. Dilihatin aja saya minder loh. Jadi sugeng dalu Mas Agus. Selamat malam. Iya, sugeng dalu, selamat malam. Salam persaudaraan untuk dulur-dulur semua. Mas. Masih suka hobi lamanya masih suka dilakukan Mas? Masih. Yang ngikuti spion itu Masih nendangin spion juga. Luar biasa. Kalau pada bandel-bandel kita tendangin. Luar biasa. Mas Agus, niki saya langsung saja nggih Mas. Poin pertama sumber yang saya dapatkan dari Mas Ketum beberapa waktu lalu. Poin pertama adalah akan dibentuk tim advokasi yang dikoordinir oleh pengurus pusat tentunya dengan jumlah yang tidak sedikit katanya, yang mana ini akan dilakukan untuk membantu dan mendukung semua kendala-kendala yang berkaitan dengan hukum, baik itu organisasi dan mungkin ada ya yang selama kasus-kasus lalu ya Mas. Ini bagaimana Mas Agus? Apakah betul dan bagaimana sistemnya seperti apa? Dulu kan biar tahu. Jadi kalau mau laporan gimana dan monggo Mas Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ageng, ini kesempatan yang saya kira sangat bagus. Kita bisa podcast bersama lagi. Nah, memang jujur sebetulnya di era digital ini sebetulnya memang banyak tantangan-tantangan baru ya. Sehingga ya, saya kira termasuk persaudaraan Sejahtera juga saya kira harus harus adaptif lah, harus beradaptasi dengan situasi kemodernan dan era-era kontemporer seperti ini. Nah, satu tentu tidak lepas juga soal perkembangan dunia digital itu berpengaruh, berdampak kepada semua lembaga, semua institusi, semua instansi. Nah, Persaudaraan Sejahtera sebagai organisasi kemasyarakatan juga dia sebagai organisasi olahraga ya, di bawah dua undang-undang ini, Undang-Undang Ormas dan Undang-Undang Olahraga. Ini kita tentu punya antisipasi, punya upaya-upaya preventif, terutama untuk melindungi organisasi ini dari perbuatan melawan hukum siapapun yang ya, dari kelompok apapun, dari kelompok manapun yang tentu itu harus kita antisipasi. Nah, maka Ketua Umum memberikan mandat kepada saya dan dulur-dulur yang
kemudian praktisi hukum untuk membentuk tim ad hoc. Jadi kenapa tim ad hoc? Karena kita dikasih mandat itu sampai dengan bulan Oktober nanti untuk mengawal beberapa kegiatan atau beberapa hajat yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Strate, yaitu menyambut yang paling dekat adalah bulan Muharram ya, bulan Suro, kita sebutnya Suran Agung ya, kemudian sampai dengan parapatan luhur maupun kejuaraan dunia yang akan kita lakukan. Nah, tim ini sebetulnya kenapa disebut ad hoc ya, karena kita sedang membangun image bahwa Strate ini sebagai organisasi yang tentu anggota-anggotanya harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ini yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu sebetulnya bukan saja kita tim ad hoc yang namanya tim advokasi organisasi PSAT dan bantuan hukum ini sebenarnya bukan hanya soal melakukan langkah-langkah hukum, melakukan litigasi ya, tetapi juga mengedukasi kepada anggota Persaudaraan Strate untuk patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Sehingga kita selalu ke cabang, ke ranting, ke komisariat, ke rayon itu menyampaikan, kalian jangan sekali-kali melakukan perbuatan melawan hukum, ya, tindakan kekerasan, anarkis, persekusi dan sebagainya itu kepada siapapun dan kelompok apapun. Tetapi kalau kita menjadi korban dari perbuatan melawan hukum, ya, tentu sebagai warga negara itu kita harus mendapatkan pelindungan, nah, pelindungan hukum. Nah, tentu tim advokasi ini itu kita ingin melindungi organisasinya, kelembagaannya, maupun anggotanya. Anggota pun sebetulnya kita juga kepada anggota keluarganya. Oh, begitu. Nah, ini jadi tim advokasi ini sebetulnya punya tugas-tugas itu. Tetapi sebelum masuk ke ranah misalnya melakukan langkah hukum, litigasi dan non litigasi, tentu yang paling penting tadi itu edukasi tadi. Edukasi. Nah, masa sampai dengan bulan Oktober itu kita melakukan edukasi kepada cabang-cabang, kepada rayon, kepada ranting dan komisariat setelah rayon, agar kita semua ini bagian dari masyarakat hukum. Jadi apapun yang kita perbuat itu ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu kita jangan itu tadi, pesan yang ingin kita sampaikan untuk mengedukasi itu adalah kita harus patuh dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Saya kira itu Mas Ageng. Luar biasa sekali, nggih, padat sekali keterangannya Mas Agus, komplit. Jadi kalau saya analogikan ibaratnya sebuah konstruksi bangunan yang sudah besar, organisasi kita ini kan sudah besar Mas. Mulai sekarang sudah ditata pagarnya. Nah, jadi advokasi ini bisa saya simbolikan ibaratnya pagar untuk melindungi penghuni dan tentunya bangunan yang kokoh itu sendiri. Gitu. Nggih, luar biasa nggih Mas. Lah ini secara organisasi apakah sudah dibentuk? Misalnya ketua pasti tentunya kan di breakdown ada anggota. Saya mau tanya ke Mas Samsudin dulu. Apakah itu sudah ada ranknya? Misalnya anggotanya itu direkrut jika di masing-masing cabang gitu kan bisa gitu yang memiliki sumber daya hukumnya terekrut menjadi satu supaya nanti terkorelasi dengan pusat dan sebagainya. Apakah seperti itu? Lah nanti apakah Mas Samsudin dulu barangkali sudah dapat infonya, nanti kalau kurang lengkap nanti saya minta Mas Agus juga nambahi. Gimana Mas Samsudin, monggo. Makasih Mas Ageng. Jelas kemarin ya, seminggu yang lalu kita diberikan amanah oleh ketum dan alhamdulillah untuk ketua tim ad hoc adalah Kang Mas Agus Susilo, untuk wakil ketua adalah Kang Mas Rudi Hartono, sekretaris adalah Kang Mas Runi Irwanto, dan wakil sekretaris adalah Mas Dwi, dan bendahara adalah Mas Willy, Mas Willy Permana ya. Itu bagian dari struktural
dan ditambah lagi ada korwil-korwil yang membidang wilayah-wilayah. Ya saat ini secara pribadi saya masuk di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan mungkin juga membantu di wilayah Jawa Barat nanti seperti itu. Mungkin ada nanti korwil, dan nanti akan setelah semuanya nanti SK sudah turun, nanti akan kita sosialisasikan ke cabang-cabang, dan korwil-korwil nanti kita akan membuat Zoom yang nanti memberikan edukasi, pemahaman hukum, dan langkah-langkah nanti semuanya akan diatur bagaimana sih dalam melakukan pelaporan, dan nanti kita juga tidak hanya sekedar tapi kita langsung action mendampingi, Mas. Oh, seperti itu. Jadi merasakan persaudaraannya itu ada, tidak hanya sekedar kayak seperti kemarin gitu loh. Ada yang sudah tersangka akhirnya ditinggalkan kan begitu, alasannya pribadi. Kita tidak seperti itu. Jadi kita memberikan pendampingan hukum secara yang dikatakan tadi Mas Agus, insya Allah tidak hanya sekedar pribadi, bahkan keluarganya pun kita lindungin. Mungkin itu Mas. Nanti saya akan tanyakan poin itu Mas D. Tapi ternyata sudah terstruktur nggih Mas dengan baik, luar biasa sekali. Nggak salah saya hari ini undang dulur-dulur senior semua. Lah sekarang saya mau saya lupa nih Mas. Waduh ngapunten. Namanya siapa tadi Mas? Panggilannya Rani saja. Mas Rani. Iya. Mas Rani maaf. Kalau saya lihat logatnya ini nggak orang Jawa ini, nggak Pulau Jawa. Dari mana Mas aslinya Mas? Mohon maaf. Saya dari Kalimantan. Wih luar biasa sekali nih, ada saudara kita dari Kalimantan ini. Ya. Asli ya Mas? Asli. Melayu, Banjar ataukah Dayaknya? Banjar. Orang Banjar nih, orang Banjar kedatangan. Ini diminta teman-teman ketua dari supaya bisa memperkuat tim hukum ini. Luar biasa sekali loh. Jadi beliau mau datang jauh-jauh dari Kalimantan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu nggak deket loh. Saya pernah ke Tanah Bungu Mas. Jauhnya minta ampun kapok saya ke sana. Tapi Anda jenengan berkenan ke sini. Luar biasa sekali ini untuk persaudaraan Setia Hati Ternate ini. Saya nggak bisa ngomong Mas. Memang luar biasa kayanya ini. Nah, yang saya pertanyakan sekarang ke Mas. Jangan susah-susah ya. Mas Rani yang gampang aja. Nggak usah jawab. Pertanyaan saya adalah ini Mas. Apa? Mas Rani sebagai apa di dalam tim advokasi PSHT ini? Adhok ya? Anggota. Saya ini banyakan makan itu loh Mas. Jadi kalau nyebut bahasa-bahasa asing agak susah. Panganan opo itu? Mohon maaf, gimana Mas? Iya, saya nggak mau terlalu kaku. Ya. Kemudian nggak mau susah-susah gitu loh. Ya. Ya kalau kami tentu backgroundnya hukum semua. Ya. Ya, ketua sudah minta kami untuk berkonsolidasi dengan baik menghadapi permasalahan internal maupun eksternal di PSHT pusat. Ya. Dan kami pikir kami mengikuti jejak ketua PSHT. Ya. Kami lihat beliau hati-hati melangkah. Ada permasalahan internal, ada pihak lain yang mengklaim, gitu kan? Jadi kita perlu sampaikan ke saudara-saudara kita semua di organisasi PSHT, karena kita ini satu sebetulnya, satu persaudaraan dalam ikatan PSHT. Jadi hukum itu sebetulnya harus tenang, melangkahnya harus tenang, harus on the track, harus sesuai aturan. Ya bagi kita, kalau ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa dia adalah PSHT yang sah, segala macam, bagi kami tidak masalah, itu hak dia. Tapi faktanya PSHT ini yang dipimpin oleh Mas Taufik. Ya Pak Taufik. Kami pikir sampai hari ini tidak ada putusan yang menyatakan tidak sah. Malah putusan-putusan dalam perkara itu tetap menyatakan kepemimpinan beliau itu masih eksis. Jadi itu yang penting. Ya. Nah, kemudian juga saya melihat langkah-langkah yang dibangun oleh rekan-rekan tim hukum ini sebenarnya sudah ada. Memang masih di bawah tanah ya. Teman-teman bilang kita nggak perlu show up dulu. Nanti ada saatnya gongnya berbunyi. Makanya ini penting diingatkan ke saudara-saudara kita
pengurus, anggota PSHT dari pusat sampai di tingkat paling bawah agar hati-hati dan tidak terprovokasi. Karena gini, zaman sekarang itu main arak-arakan, banyak-banyakan itu belum tentu benar secara hukum. Ya. Saya nggak ingin menyinggung siapapun, tapi ada acara tirakatan tiba-tiba mengeluarkan satu keputusan yang tidak berdasar secara hukum. Mana ada mencat orang, nggak ada pembelaan. Pengadilan aja harus membela diri dulu, gitu loh. Ini tiba-tiba acara selamatan, pecat, angkat, gitu. Mungkin suara saya terlalu keras ya. Tapi ini real, fakta. Saya masih menghormati Pak Taufik, ketua, karena saya lihat dia langkahnya smooth. Beliau nggak terlalu gegabah. Beliau menyerahkan ke tim hukum untuk memikirkan itu, karena beliau mengatakan bahwa ini organisasi persaudaraan yang dikedepankan, gitu loh. Jadi ketika ada masalah hukum, kita komunikasikan dulu. Tapi ketika itu tidak bisa dimaafkan lagi, terlalu jauh, mau tidak mau, nggak bisa ditoleransi lah. Ya, akhirnya kita serahkan ke hukumnya, gitu loh. Saya setuju, Mas. Ya. Ini kan nggak ada Mas Ketum. Kalau ada Mas Ketum, saya nanti dijewer. Jenengan yang harus pada galak-galak ini. Ya, Lur ya? Saya setuju. Jadi enggak, kalau ketumnya saya lihat pembawaannya memang seperti itu. Memang iya, Mas. Kayak kami sendiri berbasic kreator ya, memang berbasic broadcast. Kami ya bisa saja merosting dengan bahasa-bahasa media yang sudah terpublis gitu. Artinya ngimbangi dengan gaya-gaya yang dimau. Disiplin ilmu kami sama seperti itu. Tetapi saya juga itu yang saya herankan, Mas Agus, mungkin nanti jangan diadu ya, Mas. Beliau ini terlalu sabar, Mas. Dan beberapa waktu yang lalu saya kan podcast, saya menyinggung tentang Dik Bagus ya, kalau saya manggil Dik aja, orang memang senior saya gitu. Itu saja saya dilarang, Mas Agus. Makanya saya berbisik-bisik kan jenengan ini karena Anda ini kan orang hukum. Tapi jangan diaduin, nanti saya dijewer beliau. Jadi kurang lebih itu, Mas, saya setuju. Saya setuju langkah jenengan. Ini terus saya mau tanya sama saudara yang satu lagi. Selamat malam, Mas. Saya terpesona sekali dengan performanya ini. Malam ini tuh saya kayak dikelilingi kalau di akhirat kan ada malaikat ya, pengadil itu. Di sini saya dikelilingi sama pengadil-pengadil, tim advokasi yang paham-paham hukum. Dengan Mas siapa, saya lupa tadi. Samsul Hidayat. Bang Samsul, saya panggil Bang Samsul. Bang Samsul ini juga tergabung dalam tim advokasi. Biar dulur-dulur tahu sebagai apa, Mas? Terima kasih sebelumnya. Ya. Kami tergabung dalam tim advok. Ya. Dalam penugasannya adalah di wilayah Kalselteng. Kalimantan ya, berarti Tenggara, Tengah. Oke. Iya. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini perlu kami mengabarkan bahwa sebenarnya isu-isu konflik yang sedang berkembang di luaran, hari ini saya nyatakan tidak ada sebenarnya. Oh gitu. Kenapa saya sampaikan tidak ada? Karena telah lahir putusan inkrah van Dwesde atau berkekuatan hukum yang tetap dengan lahirnya putusan kasasi nomor 1712 tentang haknya ketua umum yang sudah sah menurut hukum. Itu yang penting pertama. Yang kedua, adanya putusan nomor 619 tentang keabsahan beliau. Jadi dengan kesimpulan yang ada, dua putusan ini adalah merupakan penyempurna hak dan keabsahan ketua umum yang sedang dianggap tidak sah. Kemudian abal-abal ini terjawab bahwa itu hanya sebuah statement untuk membangun isu bahwa Mas Taufik bukan ketua umum. Hal ini terjawab dengan hukum yang lengkap. Kemudian yang paling penting, putusan ini adalah merupakan, kalau saya boleh
menyampaikan dengan bahasa yang agak sedikit keluar, merupakan irrefutable presumption of law. Artinya putusan ini merupakan sangkaan undang-undang dan alat bukti yang tidak bisa dibantahkan. Kemudian ada namanya res judicata pro vertet habeter, putusan hakim dianggap benar. Ini yang membanggakan tim kami semua sebenarnya. Gitu, Mas. Mungkin ditambahkan satu lagi itu akta notarial, yang mana di situ dari tahun 951, tahun 95 sampai sekarang itu jelas, ya. Itu memperkuat kita bahwasanya organisasi yang dipimpin Mas Taufik ini memang benar-benar sah dan berkekuatan hukum. Jadi 3 landasan ini, akta notarial 1712 dan 619 ini tidak bisa terbantahkan lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan abal-abal, ya justru yang mengatakan itu perlu itu konsekuensi hukumnya harus dipertanggungjawabkan. Ini menarik Mas Samsudin, tahan dulu. Siap. Saya tertarik dengan bahasa Tasikmalaya atau bahasa Garut saya itu. Bahasa mana ini tadi Bu? apa ya itu? Lidah saya nggak bisa nyebut Mas. Bahasa Belanda ya dia Mas ya. Itu Belanda. luar biasa sekali. Orangnya ternyata itu ternyata lengkap, luar biasa loh. Buset, ada yang advokasi, ada militer, ada seniman. Ini kita nemu orang hukum yang sampai bisa ngucapin bahasa aslinya hukum itu belajar Belanda. Lah jadi gini Mas, tadi kan dilontarkan bahwa untuk mengkonstruksi pemirsa, memanfaatkan media yang ada. Kalau di disiplin ilmu saya adalah itu membuat gimmick saja, gimmick pencitraan, agar isu itu ditangkap oleh grassroots kemudian menjadi memanas karena sudah terkonstruksi di dalam pikirannya. Seakan-akan itu yang terjadi, padahal tidak. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, setelah terbentuk tim ad hoc ini, bukankah itu sudah melanggar hukum ketika dia memaparkan informasi dan bukti-bukti yang palsu disebarkan di media? Harusnya kan bisa ditindak tuh, Mas, menurut saya. Nah ini bagaimana? Langkahnya apakah sudah akan ke arah sana? Atau baru di checklist gitu, nanti waktunya dicentang gitu. Dulu kalau saya sekolah nakal ya dicentang gitu. Bagian dia itu. Ini kira-kira Mas Samsudin ya Mas Samsudin ini coba dijelaskan ini. Ya, pada intinya kami tetap mengacu pada arahan Ketua Umum mengedepankan persaudaraan. Tapi manakala memang ya ada seseorang atau kelompok yang nekat ya membuat gaduh di wilayah itu, kami akan tindak, itu prinsip kami. Jadi keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Saya sampaikan kembali lagi gitu. Jaga kondisivitas dan jaga nama baik organisasi PSHT. Jadi pesan kami, jangan membuat organisasi atau nama besar organisasi ini buruk di mata masyarakat dan negara. Saya kira seperti itu. Jadi siapapun yang melakukan dan membuat kegaduhan atas tuduhan atau organisasi, kita akan melakukan tindakan tegas. Saya kira seperti itu. Oh, berarti ya Mas. Berarti kalau saya simpulkan dari bahasa Mas Samsudin tadi adalah bahwa kalau orang Jawa bilang, wis nek isu dibiarin aja lah gitu. Iya. Kecuali sudah ada tindakan-tindakan kriminal, baru akan mendapatkan tanggapan tindakan. Jadi memang benar kata Mas Agus dulu dong, yang buang-buang tenaga Mas Ageng yang dulu kita Zoom itu orang begitu ditanggapi gitu. Saya sampaikan lagi, kemarin 2 hari yang lalu ada yang memfitnah, katakanlah saya debat sama Mas Rudi itu, nyelengin Mas Rudi. Orang saya sama Mas Rudi itu nggak ada masalah gitu. Akhirnya yang membuat berita bohong itu saya japri, saya telepon gitu. Mas, mohon maaf sampean membuat postingan di grup ini gitu, mohon berikan penjelasan. Dia nggak bisa memberikan penjelasan, Mas. Nah ini Mas, saya satu lagi nih inget nih, kan sering disebar link-link tertentu di grup WA. Kemudian ketika kita klik di dalamnya tuh ada sebuah keterangan yang mengatakan putusan-putusan tertentu. Lah, saya bingung Mas. Itu seakan-akan nyata, seakan-akan memang betul. Dan bodohnya lagi beberapa yang tidak cek dan recheck, nggak klarifikasi, langsung percaya aja bahwa itu seakan-akan betul. Lah itu bagaimana dong Mas? Mereka kalau ada tindakan seperti itu, apakah tidak pernah apakah tidak pernah diperhitungkan
konsekuensi hukumnya. Mungkin tidak dari kita, mungkin kita tadi kalau hanya isu-isu kita biarin saja. Tapi dari pihak penyelenggara hukum sendiri, misalnya pengadilan-pengadilan tinggi itu kan mencemari instansi karena dianggap seakan-akan mengeluarkan surat itu. Nah ini gimana? Saya ke barangkali Mas Samsul atau Mas Agus atau Mas Ani mau bisa jawab, monggo. Mas Samsul mungkin. Terima kasih. Terkait menyikapi apa yang dimaksud Mas Ageng ya. Iya. Tim kami sebenarnya sudah memetakan baik dari YouTube, dari konten-konten itu sudah kami link tadi, ada link Mas ya. Dan sebenarnya kami banyak menemukan dalam istilah hukum itu ada namanya hate speech, ya. Ujaran kebencian. Ada. Ya. Di situ ada yang masuk pasal 160 dengan penghasutan, ada. Ya. Ada yang 128 dengan fitnah, ada. 128 ITE-nya. Cuma kami mau membidik ketika memang benar-benar itu mau bikin keruh dan gaduh. Kalau sepanjang itu hanya sebatas dia semacam memberikan statement, terus juga tidak berimbas kepada PSHT yang sudah kondusif bagus ini, tentunya kami hanya sebatas menandai. Hati-hati Anda dalam berstatement. Ke depan mungkin Anda bisa terbidik. Itu yang kami sampaikan. Itu Mas Ageng. Saya setuju Mas. Jadi saya juga nggak mau dibilang saya nggak bisa kerja. Jadi dari Biro Humas kami juga nggak segan-segan memberikan informasi ke dulur-dulur. Dan alhamdulillahnya Mas, dulur-dulur kita di luar sana tuh sudah pinter-pinter. Jadi sudah masuk ke era 4.0 ini kan generasi milenial ya Mas Agus. Makanya saya biar umur sudah 40-an tampilannya beda. Biar kayak anak muda gitu Mas Agus. Tampilannya beda Mas Agus. Jadi saya percaya sama dulur-dulur. Yang terakhir ini Mas Agus. Terakhir dan ini saya rasa juga pasti apa namanya ya, istilah saya itu perlu didengar oleh dulur-dulur di luar. Jadi gini Mas, tadi sempat keluar statement oleh Mas Agus bahwa tim ad hoc ini atau tim advokasinya PSHT ini tidak hanya semata-mata melindungi secara hukum, baik itu organisasinya di cabang, di ranting dan di wilayah tertentu, tetapi sampai ke oknum dan keluarganya. Lah seandainya ada permohonan bantuan yang bersifat non anggota PSHT karena melihat performanya Mas Agus dan timnya sangat baik dalam melakukan kinerjanya sebagai pembela hukum atau seorang lawyer, minta tolong nih, aku tak minta timnya PSHT aja deh, kayaknya qualified. Kira-kira apakah menerima ataukah ya silakan cari lawyer lain aja, gimana? Lah ini karena ya gimana ya Mas, tadi sempat keluar itu. Lah ini apakah sampai menjangkau ke arah itu? Misalnya saya punya nun sewu, saya lanjut dulu. Misalnya saya punya warung makan bersengketa, padahal nggak ada hubungannya dengan PSHT, tapi karena saya percaya, saya pengen melimpahkan kasus untuk bantuannya lewat maju tak gentar membela yang bayar. Enggak ya? Ya, saya kira gini. Ini kan kalau sudah apa yang disampaikan Mas Ageng tadi, yang pertanyaan yang diajukan Mas Ageng tadi, justru persaudaraan sejahtera ini lahir itu kan tujuannya untuk bagaimana mewujudkan kemaslahatan publik, jadi kepentingan publik. Kali kita ini sebetulnya ya meskipun sebenarnya praktisi, kan tidak semua kantor-kantor hukum itu juga menyelenggarakan bantuan hukum pro bono. Jadi apalagi ini terkait dengan masih ada hubungan keluarga dengan anggota SJT, ya, tentu ya kita punya motivasi, punya harapan bahwa bagaimana saudara-saudara kita praktisi hukum di PSHT ini tidak hanya bermanfaat untuk anggota PSHT, tetapi konsep memayu hayuning bawono itu jadi bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ini yang saya kira kuncinya, karena kita kan
di dalam tujuan Esatrate didirikan tadi memang untuk bermanfaat kepada masyarakat luas. Wah, iya. Ini yang penting. Jadi justru ketika ada permintaan, ada request bantuan hukum dari saudara-saudara di luar anggota Esatrate, apalagi kita bisa melihat jadi kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok terpinggirkan, kemudian buruh, kemudian pedagang kaki lima yang tergusur. Saya kira PSHT harus hadir di situ. Kenapa? Karena PSHT ini Memayu Hayuning Bawono itu ajaran, konsep filosofi Memayu Hayuning Bawono itu sebenarnya bermanfaat tidak hanya untuk anggota Esatrate tapi untuk masyarakat luas. Nah, itu saya kira. Nah, saatnya sekarang ini praktisi-praktisi hukum nih di sekitar kita ini jumlahnya saya data ini di tim advokasi ini total sudah 50-an lebih. Luar biasa. Nah, ini kalau kemudian bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma. Nah, itu berkahnya luar biasa. Jadi berkahnya nanti rezekinya dia dapat budal dari yang lain, dari perusahaan, dari korporasi. Itu nah kita harus konsep pemahaman kita harus seperti itu. Sehingga motivasi mengabdi kepada PSHT ini, Mas Usroni, kemudian Mas Samsul, Mas Samsudin, Mas Runi dan Mas Rudi dan sebagainya ini, ketika dia sudah punya konsep bahwa saya ketika membela masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, masyarakat yang terpinggirkan, teraniaya, nah itu siap-siap berkahnya. Nanti setelah mereka mendampingi itu dan berhasil, misalnya membebaskan mereka dari kedzoliman kekuasaan, kedzoliman dari perusahaan misalnya, itu berkahnya langsung dapat. Ini saya ciriin Mas Ageng. Kalau sudah dia membelanya ikhlas nih, kerja-kerjanya ikhlas, pro bono tadi cuma-cuma, itu langsung dapat aja dia. Dan saya pernah buktikan itu Mas. Di saat kemarin Jakarta Barat ya Mas ya, ada permasalahan tanah, saya diminta, ketum juga diminta ketua cabang, alhamdulillah ya hujan-hujan, ya kayaknya kita berjuang untuk SHT, alhamdulillah. Setelah itu ada tanda tangan kuasa Mas. Walaupun berapapun kita syukurin. Itu real, gitu. Ya? Ini berarti luar biasa sekali ya Mas. Jadi kesimpulannya Lur, bisa. Jadi kalau Anda jenengan punya masalah yang berkaitan dengan hukum, kemudian butuh bantuan hukum karena berhadapan dengan lawan yang mendolimi, jenengan tidak punya kemampuan dan pengetahuan tentang hukum, ternyata beliau itu siap membantu. Nah kesimpulannya itu. Tapi ingat, yang benar bilang benar, jangan salah ngaku-ngaku benar, itu sih sebenarnya. Karena tentunya dulur-dulur ini salah satu bentuk dari tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi Memayu Hayuning Bawono, aplikasi berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi jangan terus sampean mereman, sampean nakal, jahat, ngaku-ngaku sampean yang dijolimi. Ya, saya rasa itu. Terus ada yang terakhir nih Mas, barangkali nanti bisa disampaikan pesannya buat dulur-dulur terkait dengan basic sebagai praktisi hukum. Barangkali tadi ada yang terlewat belum saya tanyakan dan belum disampaikan. Monggo saya urut saja dari Mas Samsudin, ringkas, padat, nanti Mas Samsul, Mas Agus dan Mas Mloh. Monggo. Ya pada prinsipnya sebagai warga PSHT kita tunduk pada ajaran, jangan mengedepankan ujaran karena itu sangat bertentangan dengan keilmuan kita. Dan yang kedua, sekali lagi mari kita jaga PSHT ini sebagai organisasi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Saya kira itu. Mas Samsul. Terima kasih. Kami juga mengharapkan dari tim ini bahwa di dalam diri seorang hukum itu ada yang namanya officium nobile, artinya pekerjaan yang mulia. Dengan mulia itu bisa membantu masyarakat agar tujuan terakhir adalah hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu yang penting. Ilmu baru nih. Keren ini. Keren ilmu baru gitu. Terus Mas Agus terakhir karena ketuanya. Sekarang ke Mas Rani. Mas Rani ya, monggo. Statement terakhir. Statement terakhir ya. Saya patuh dan tunduk kepada Ketum PSHT, Bapak Insinyur Muhammad Taufik. Jadi
real eksistensi secara hukum ada. Jadi kepada saudara-saudara PSHT di seluruh tanah air, jangan khawatir. Sekali lagi, saya selalu ulang. Ini banyak-banyakan itu belum tentu benar menurut hukum. Betul. Ya, dan kami akan melangkah hati-hati. Kita nggak sembarangan, ada ADART, ada peraturan perundang-undangan yang harus kita taati. Nah, jadi intinya kami siap. Kalau ada saudara-saudara kita di PSHT yang ingin share ke kita terkait permasalahan organisasi, baik pidana perdata, ya pidana perdata atau permasalahan hukum lainnya, kita siap backup gitu loh. Jadi jangan khawatir, kami ada untuk rekan-rekan semua PSHT di Nusantara. Terakhir Mas Agus sebagai ketua. Seluruh anggota Persaudaraan Trate di seluruh tanah air, jangan panik, jangan galau. Sepanjang kalian semua berada di jalur kebenaran, jalur ajaran, nilai-nilai ajaran budi luhur, maka maju terus, pantang mundur. Tegakkan kebenaran, tegakkan ajaran, jaga marwah Persaudaraan Jati Trate. Saya kira itu. Luar biasa sekali, tadi kita sudah bincang-bincang dengan tim advokasi PSHT. Jadi kesimpulannya adalah siapapun yang menapaki kebenaran tentunya ada perlindungan terhadap kita. Saya rasa itu podcast pada malam hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.